got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm a block with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan kepada kita untuk terus mempelajari ilmu-ilmu agama hingga sampai saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada video sebelumnya saya telah membahas ilmu tentang jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang digunakan untuk menilai kredibilitas para perawi hadis. Kita mengetahui bahwa para ulama tidak menerima begitu saja setiap riwayat yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka melakukan penelitian yang sangat teliti terhadap sanad dan juga perawinya. Pada video kali ini, insya Allah saya akan membahas hasil dari perjuangan panjang para ulama tersebut, yaitu kitab-kitab hadis muktabar atau kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan utama umat Islam. Mungkin kita sering mendengar nama Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim, tetapi siapa sebenarnya penyusunnya? Mengapa kitab-kitab tersebut itu begitu dihormati, dan apa perbedaan antara satu kitab dengan kitab lainnya? Mari kita bahas pada video kali ini. Apa yang dimaksud dengan kitab hadis muktabar? Kata muktabar berarti diakui, dipercaya, dan juga memiliki otoritas. Jadi, kitab hadis muktabar adalah kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama dengan metode ilmiah yang ketat, sehingga menjadi rujukan utama dalam mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Kitab-kitab tersebut tidak disusun secara sembarangan. Para penyusunnya itu melakukan perjalanan ke berbagai negeri, menemui ribuan guru, memeriksa sanad, menilai para perawi, dan hanya memasukkan hadis-hadis yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan metode masing-masing. Kitab pertama yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu Sahih Al-Bukhari. Penyusunnya adalah Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, seorang ulama besar yang lahir di kota Bukhara pada tahun 194 Hijriah. Imam Al-Bukhari dikenal memiliki hafalan yang luar biasa. Sejak kecil, beliau telah menghafal ribuan hadis, bahkan beliau juga melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah seperti Mekah, Madinah, Baghdad, Basrah, Kufah, dan juga Mesir untuk menemui para ulama hadis. Kitab Sahih Al-Bukhari ini memuat sekitar 7.000 lebih hadis jika dihitung dengan pengulangan, dan sekitar 2.600 hadis tanpa pengulangan. Para ulama sepakat bahwa kitab ini merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Hal ini juga menunjukkan betapa ketatnya syarat yang diterapkan Imam Al-Bukhari dalam memilih hadis. Kitab berikutnya adalah Sahih Muslim. Sahih Muslim itu disusun oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Beliau merupakan murid dari Imam Al-Bukhari dan juga termasuk ulama hadis terbesar dalam sejarah Islam. Metode Imam Muslim sedikit berbeda dengan gurunya. Beliau menyusun hadis-hadis dengan sistematika yang lebih rapih sehingga memudahkan pembaca dalam memahami satu tema secara utuh. Bersama Sahih Al-Bukhari juga kitab ini menjadi dua kitab hadis paling autentik yang sering disebut dengan istilah As-Sahihain, yang berarti dua kitab yang sahih. Kemudian kitab berikutnya yaitu kitab Sunan Abu Dawud. Penyusunnya adalah Imam Abu Dawud As-Sijistani.
Berbeda dengan Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim yang hanya berusaha mengumpulkan hadis-hadis sahih, Sunan Abu Daud ini lebih berfokus pada hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum fikih. Karena itu juga kitab ini menjadi salah satu rujukan penting bagi para ulama fikih dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Kemudian selain Abu Dawud juga terdapat 3 kitab hadis yang juga sangat terkenal. Yang pertama adalah Sunan At-Tirmizi, kayak Imam At-Tirmizi. Keistimewaan kitab ini adalah penulis sering menjelaskan kualitas hadis seperti apakah hadis tersebut sahih, hasan, ataupun dhaif. Bahkan beliau juga menyebutkan pendapat para ulama fikih mengenai hadis yang diriwayatkannya. Kemudian ada juga Sunan An-Nasa'i, karya Imam An-Nasa'i yang dikenal sangat selektif dalam memilih hadis sehingga kualitas hadis-hadis di dalamnya itu relatif tinggi. Selanjutnya juga yang ketiga adalah Sunan Ibnu Majah, karya Imam Ibnu Majah yang melengkapi 5 kitab sebelumnya. 6 kitab yang telah dibahas tadi dikenal dengan istilah Al-Kutub As-Sittah, yaitu 6 kitab hadis yang menjadi rujukan utama dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. 6 kitab tersebut adalah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, dan juga Sunan Ibnu Majah. Kitab-kitab ini juga dipelajari di berbagai pesantren, perguruan tinggi Islam, dan juga lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia. Selain 6 kitab tersebut juga ada 1 kitab yang juga memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu Al-Mutawatir, karya Imam Malik bin Anas. Kitab ini termasuk kitab hadis tertua yang masih ada hingga sampai saat ini. Di dalamnya terdapat hadis-hadis Rasulullah, fatwa para sahabat, dan juga pendapat para tabi'in. Banyak ulama memuji Al-Mutawatir karena disusun pada masa yang sangat dekat dengan generasi sahabat, sehingga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Nah, kemudian, mengapa kita harus mengenal kitab-kitab ini? Mengenal kitab-kitab hadis muktabar ini bukan berarti kita harus menjadi ahli hadis. Namun, setidaknya kita mengetahui dari mana asal hadis yang sering kita dengar. Ketika seseorang mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka kita memahami bahwa hadis tersebut berasal dari kitab yang sangat terpercaya. Sebaliknya pula, apabila sebuah hadis tidak memiliki sumber yang jelas, kita perlu berhati-hati sebelum menyebarkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayyahadditsa bi kulli ma sami'a," yang artinya adalah cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan setiap apa yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita agar tidak mudah menyampaikan setiap informasi tanpa memastikan kebenarannya. Dari pembahasan video kali ini, kita memahami bahwa kitab-kitab hadis muktabar merupakan hasil perjuangan luar biasa para ulama dalam menjaga sunnah Rasulullah SAW melalui perjalanan yang panjang, penelitian yang sangat teliti, dan keikhlasan dalam mencari ilmu. Mereka berhasil mewariskan kepada umat Islam kitab-kitab hadis yang hingga hari ini menjadi rujukan utama dalam memahami ajaran Rasulullah SAW. Semoga dengan mengenal kitab-kitab hadis muktabar ini, kecintaan kita terhadap sunnah Rasulullah SAW semakin bertambah dan kita semakin semangat untuk mempelajari hadis dari sumber-sumber yang terpercaya. Insyaallah pada video yang terakhir saya akan membahas urgensi mempelajari ulumul hadis di era modern. Sebagai penutup dari rangkaian video kali ini, kita melihat mengapa ilmu hadis tetap relevan dan sangat dibutuhkan di tengah derasnya arus informasi pada zaman sekarang. Kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.